yang pertama Ya, oke. adalah tentang sepintas kampus masing-masing. Ya, Fakultasnya ada berapa, kemudian unit kampusnya ada berapa, dan jumlah studennya ada berapa. Oke, mungkin dari konten dulu. ya. Untuk Konken itu fakultasnya ada 19. Ya. Wow. College-nya atau Ya. sekolah ya itu ada Ya. 4. Wow. Kemudian akademik programnya itu ada 335. Wow. Nah, dengan jumlah mahasiswa untuk yang sekarang sampai saat ini itu sekitar 38.423. Wow. Itu Mas. Kalau jumlah unit kampus? Kalau unit kampusnya yang saya tahu hanya 1 ya di Konken ini gitu. Oke. Mohon maaf ya. Kalau dari Kasesat gimana? Oke. Jadi kalau di Kasesat, unit kampus dulu ya. Unit kampus itu ada 4 kampus kalau di Kasesat. Jadi yang kampus utamanya itu ada di Bangkok, di daerah Bangken, yang tempat saya sekarang sedang berada, itu kampusnya di belakang itu. Mana? Ini. Terus ada lagi kampus kedua itu ada di namanya Kampeng Sen, itu di provinsi yang berbeda dengan Bangkok, di Nakhon Pathom. Itu sekitar 1,5 sampai 2 jam dari Bangkok sana naik van. Terus ada lagi yang kampus Sri Raja. Kalau teman-teman tahu Pattaya, nah itu kampusnya di Pattaya. Wow. Di kampus kalian Pattaya. Wow. Ya, di Sri Raja. Ya nggak betul-betul di Pattayanya sih, dekat dengan Pattaya. Terus kampus berikutnya ada di kampus Sakon-Nakhon Salam Prakyat. Itu ada di daerah Northeast, jadi dekat dengan Konken. Ya. Tuh, jadi ada 4 kampus. Terus kalau dari segi fakultas ada 30 fakultas di Kasesat University dengan banyak ya. Ya, terus sekolah, ada school. Yang satu itu schoolnya adalah graduate school. Jadi semua yang ada di graduate S2, S3 itu masuknya graduate school. Ya. Sama satu lagi School of Integrated Science kalau nggak salah. Itu. Terus kalau jumlah mahasiswa yang aktif saat ini adalah 68.099 mahasiswa dari berbagai kampus, karena kampusnya banyak ya, ada 4 tadi, dan juga berbagai grade mulai dari S1, S2, S3, dan juga mungkin ada yang postgraduate. Oke. Selanjutnya kita mengenai beasiswa nih. Ya, beasiswa apa aja sih yang disediakan oleh kampus Kasesat maupun Konken? Ya, mungkin dari Kasesat dulu. Oke, jadi kalau di Kasesat itu sebenarnya bukan kampus yang terlalu banyak beasiswa sih dibandingkan kampus-kampus lainnya, misalnya seperti Konken sendiri atau Cula atau KMITL atau kampus-kampus lainnya. Jadi tidak terlalu banyak sebenarnya. Tapi ada. Nah, kalau beasiswa yang paling banyak dipakai oleh orang-orang, terutama orang Indonesia untuk kuliah di sini adalah beasiswa agroindustri. Itu tapi spesifik di kampus Fakultas Agroindustri. Itu bagi yang bukan agroindustri juga nggak mungkin dapat itu. Tapi itu paling banyak di sini. Yang kedua ada beasiswa dari graduate school. Jadi beasiswa graduate school itu untuk sekolah dimanapun, maksudnya di fakultas apapun, asalkan di level jenjang S2 atau S3. Itu ada yang dapat seperti itu, tapi tidak terlalu banyak yang graduate school. Karena mungkin benefitnya tidak sebesar yang agroindustri tadi. Terus yang ketiga, kayak beasiswa yang saya pakai, CRK DAAD, itu juga bisa study post-nya di Kasesat University. Dan beasiswa-beasiswa lain yang mungkin tidak pernah dipublikasikan secara luas, jadi hanya dari supervisor, ada program, ada beasiswa, yang dia hanya diumumkan ke circle-nya saja atau orang-orang yang dikenal. Jadi ada baiknya jika kalau pengen cari yang seperti itu, berkontaklah dengan orang-orang yang di sini sehingga dapat beasiswa-beasiswa yang lingkupnya hanya kecil-kecil itu saja. Itu lebih ke kayak semacam close recruitment sih. Ya, jadi gitu. Tapi ada juga yang open recruitment kayak misalnya kayak beasiswa AI, beasiswa graduate school, dan juga CRK DAAD. Dan ada beasiswa-beasiswa yang munculnya sporadis, tidak setiap tahun. Sporadis? Ya, muncul secara kayak tahun ini muncul, besoknya udah nggak lagi kayak gitu. Istilahnya loh, sporadis. Scientific banget ya. Oke, selanjutnya dari Konken bagaimana nih? Kalau dari Konken itu yang saya tahu nih ya, saya tahu
Kalau beasiswa S1 tuh banyak, Mas. Oh. Nanti bisa dilihat di webnya Konken. Tapi kalau yang untuk S2, S3 yang paling populer, yang banyak digunakan mahasiswa Indonesia di sini itu adalah beasiswa GMS. Ya, GMS. itu semacam beasiswa dari pemerintah sama kampus Konken itu. Nah, itu setiap tahunnya kalau nggak salah setiap tahun itu buka gitu. Kemudian yang kedua ini ada yang namanya beasiswa program, ya semacam ini dari pemberian dari raja, Mas. Raja Thailand. Kalau nggak salah namanya itu adalah beasiswa Royal Golden Jubilee. Oh ya, itu pernah dengar itu. Pernah dengar ya? Itu juga bisa untuk teman-teman yang mau sekolah S2 maupun S3 di sini. Tapi kayaknya S3 ya, kayaknya ya kalau nggak salah, Mas. Nah, itu besarnya itu lebih besar dibandingin yang GMS ya. Dan untuk yang beasiswa yang Royal Jubilee ini itu kan kita wajib itu nanti kayak exchange ke negara, bisa ke negara Eropa atau negara yang lain. Ya, itu menarik. harus ada exchange itu ya. Program itu harus teman-teman jalani kalau teman-teman mendapatkan beasiswa itu. Gitu. Kemudian yang terakhir tuh ya ada juga beasiswa lain yang mungkin belum dipublish juga. Yang semacam kayak beasiswa ya tadi yang seperti Mas Kasa juga bilang tuh kayak close recruitment ya. Nah, tapi itu nanti yang membiayai sepertinya adalah dari Acan sendiri. Mungkin ada proyek apa atau sehingga nanti biaya hidupnya atau biaya penelitiannya nanti diambilkan dari proyek Acan itu. Oke. Seperti itu, Mas. Siap. Versus ketiga adalah tentang kehidupan di kampus. Nah, gimana nih, Konken ya? Ini dari hal apa nih? Apa ya? Mungkin tentang bagaimana bahasa pengantar, kemudian bagaimana transportasi di kampus, seperti itu mungkin. Ya. Oke. Jadi kehidupan sehari-hari gitu ya? Ya, kehidupan di kampus pokoknya. Oh, kehidupan di kampus. Ya, kalau kehidupan di kampus untuk pengantarnya, bahasa pengantarnya. Karena kita internasional program, ya tentunya Acan itu menyesuaikan dengan bahasa Inggris. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga kalau dia ada kelas campuran, itu juga kadang-kadang campur juga pakai bahasa Thailand juga. Karena ya nggak semuanya mahasiswa di sini kan juga bisa bahasa Inggris kan. Kalau kita paksakan dengan bahasa Inggris juga kasihan. Kemudian transportasinya itu kita kalau mau ke kampus bisa menggunakan bis kampus. Di sini ada bis, disediain bis di beberapa titik itu ada. Itu nanti ada jalurnya masing-masing, tergantung warna bisnya itu warna apa. Selain pakai bis, teman-teman juga bisa pakai motor. Ya, motor sendiri itu kita beli motor second atau motor bekas di sini itu harganya sekitar kalau di sini 5.000-an. 5.000-an, 6.000 itu udah dapat motor bekas ya. Di sekitar kalau dirupiahkan ya 2,5 sampai 3 juta ya itu udah dapat motor bekas di sini. Dan itu juga masih bagus. Itu bisa itu akan lebih fleksibel karena teman-teman bisa kemana-mana ya, nggak cuma ke kampus ya. Kalau mau pergi kemana itu kan lebih fleksibel. Itu saran saya lebih baiknya kita punya motor sendiri sih biar lebih fleksibel. Kemudian bisa menggunakan Grab atau Gojek. Nah di sini ada. Di dalam kampus bisa pakai itu? Apa? Di dalam kampus pakai Grab Gojek itu bisa? Bisa, di antara bisa. Bisa sampai dalam kampus bisa. Jadi fleksibel, keluar masuk kendaraan itu fleksibel di sini. Ya, kemudian karena biasanya kan teman-teman tuh juga kosnya kan juga deket-deket kampus, sehingga ya transportasinya juga itu aja sih. Juga bisa menggunakan taksi juga bisa, tapi biasanya lebih mahal kan taksi. Itu aja seperti di Indonesia yang hampir mirip. Benar. Kalau di Kasisat gimana? Bentar, satu lagi. Apa? Di versus satu lagi kantin. Kayaknya menarik juga dibahas. Kantin apakah banyak yang halal di kantin kampus atau kantinnya enak atau enggak gitu? Kalau kantin halal itu ada di beberapa kampus ada. Tapi di sini tuh ada yang namanya food court besar. Itu namanya kompleks. Nah, di situ juga biasanya
tempat berkumpulnya orang-orang Indonesia juga kalau mau makan, karena di situ juga ada warung halal, tapi cuma satu. Ya, Mas. Iya, warung halalnya cuma satu. Tapi kalau warung yang mungkin jual ayam, jual apa ya, sayuran, tapi tidak ada logo halalnya, itu juga ada di sini. Itu tergantung kan kembali ke diri kita masing-masing kan. Ya, tapi kalau keimanan. Tapi kalau dari saya lebih ya kalau mau makan di kantin itu ya pilih kantin yang ada logo halalnya. Kalau kita sebagai orang muslim gitu ya. Betul. Itu sih kalau di Kasesat gimana tentang kehidupan di kampus? Ya. Dari kata pengantar sampai dengan makanan gimana? Oke, kalau dari bahasa pengantar itu jadi ada beberapa fakultas, ada beberapa program itu yang memang dari dibentuk itu memang sudah internasional program atau English program. Nah, itu detailnya bisa lihat di sini ya. Ini ada IG Permita Kasesat, nanti bisa dilihat program yang berbahasa Inggris apa saja. Nah, tetapi ada juga program-program yang regular program atau TAI program. Itu misalnya seperti program saya sendiri. Itu ternyata TAI program. Nah, jadi memang ya kadang-kadang pakai bahasa Thai, kadang-kadang pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang memang kita harus menyesuaikan. Tapi karena saya tidak berbahasa Thai ya, jadi dosen-dosen yang di sini juga menyesuaikan. Karena ini kalau mau dikasih bahasa Thai nanti malah nggak keluar nilainya. Jadi memang harus pakai bahasa Inggris juga. Karena kebetulan di fakultas saya nggak terlalu banyak orang asing ya, cuma saya sendiri satu-satunya. Jadi mereka ya, oke, ini bagus untuk improvement dari fakultas. Jadi memang kita harus pakai bahasa Inggris gitu. Itu bahasa pengantar ya. Jadi memang karena ini bukan English speaking country, jadi memang harus siap-siap ketemu kalau in case memang ada campuran bahasa lokal gitu, bahasa daerah situ sendiri gitu. Terus yang kedua adalah transportasi ya. Transportasi kalau di dalam kampus sama kayak konken, ada bis kampus juga. Nah, di sini disebutnya itu bukan bis tapi talai. Nggak tahu apa itu artinya talai, tapi memang disebutnya road talai gitu. Nah, lainnya itu sebenarnya kayak semacam line atau jalur itu loh. Jadi dia punya jalur. Jadi misalnya di sini itu ada tiga nomor. Nomor 1, nomor 3, nomor 5. Saya nggak tahu kenapa kok nomornya ganjil semua. Kenapa yang tidak ada nomor 2, nomor 4. Mungkin dulu ada tapi terus dihapus gitu atau gimana. Pokoknya sekarang cuma ada 1, 3, 5 gitu. Nah, itu masing-masing jalur tadi itu tidak dibedakan berdasarkan warna kayak yang di konken. Tapi cuma di bagian depannya mobilnya itu tuh ada nomornya. Nanti kadang-kadang kalau mobilnya lewat tuh kita harus liatin dulu nomor berapa tuh ya. Kalau salah naik kita nanti jalurnya keliru. Ya, sama itu juga. Terus ya mau ke sana ya malah beloknya ke sana kan jadi repot, harus nyari lagi. Itu jadi talai itu bentuknya kayak odong-odong, kayak apa ya? Kereta kelinci kalau di Indonesia. Jadi bukan bentuknya bis. Ada beberapa yang unit yang bentuknya bis, tapi jarang sekali keluar. Biasanya cuma keluar kalau musim hujan. Musim hujan pun kadang nggak keluar. Suka-suka yang nyupir lah. Itu. Ya. Nah, kalau pakai cara lain, misalnya pakai motor seperti konken tadi, itu dulu juga ada mahasiswa Indonesia yang pakai motor di sini, di Kasesat ini. Cuma tidak banyak, karena kebetulan ini kan termasuk di tengah kota ya, yang lalu lintasnya itu agak sedikit semrawut dan mengerikan. Jadi akan lebih baik jika sebenarnya tidak pakai motor di sini, gitu. Berarti, karena risikonya lumayan tinggi. Oh iya, karena angka kecelakaan di Thailand cuma lumayan tinggi. Iya sih benar. Berarti kebanyakan mobil-mobil gitu ya di jalan besar itu kan ya Mas? Ya benar-benar. Motor juga banyak, cuma orang lokal. Yang orang Indonesia di sini kayak meskipun di Indonesia tuh naik motor, tapi di sini kayak lebih mikir-mikir lagi. Lebih lagi di sini kan kadang-kadang ada razia polisi. Lebih sering ya kalau daripada di Konken mungkin ya. Ya kalau di sini jarang Mas, rahasia jarang. Kalau di sekitar kampus, karena kebanyakan motor-motor yang second itu juga mungkin suratnya udah habis Mas. Betul. Suratnya udah habis. Ya kalau di sekitar kampus itu insya Allah aman. Tapi kalau di luar ya itu harus hati-hati sih. Gitu. Nah ya. Karena memang ya motor seadanya secondnya itu. Sebenarnya di sini saya juga belum pernah melihat razia motor langsung ya. Baru sekali itu tapi jauh dari kampus, daerah Victory Monument. Itu kan pas itu saya naik sepeda, jadi nggak dekat. Nah cuma khawatir aja kalau sampai ketangkap, kita orang asing, kita nggak punya SIM kan, nanti jadi repot. Karena kan di kota mestinya lebih sering razia ya. Itu, jadi kalau motor tidak disarankan di sini.
Oke. Terus taksi ada, taksi kalau misalnya dari mau ke kampus naik taksi bisa. Terus naik Grab gitu itu juga bisa. Tapi kalau Grab yang di sini itu tidak banyak motor ya. Yang Grab motor di sini itu cuma melayani makanan biasanya, Ya, antar makanan loh, delivery. ya, Kalau di sini malah ojek yang ojek pangkalan loh, ya, ya, ya. banyak di sini. Terus bisa juga kalau misalnya kampus kosnya agak jauh dari kampus itu bisa naik BTS atau Skytrain. Itu kebetulan di kampus Kasesat persis itu ada stasiunnya. Jadi BTS. iya, stasiun BTS Kasesat itu ada. Oke, Jadi oke. khusus namanya memang Kasesat University. Itu bisa juga. Atau naik bis itu juga ada, bis kota. Itu juga ada, tinggal nanti nomornya berapa berhenti di haltenya Kasesat gitu. Jadi lumayan banyak pilihannya karena memang ini di Capitol ya, jadi kan pilihan moda transportasinya banyak, baik yang mau ke kampus ataupun di dalam kampus sendiri. Atau teman-teman juga bisa pakai sepeda. Nah, beberapa teman kita yang benar tuh, benar. Gitu. Ya. Jadi di Kasesat ini ada dorm mahasiswa, dorm internasional itu namanya Krisana Dorm. Nah, kalau yang tinggal di sana itu bisa sewa sepeda itu cuma 60 baht semaunya. Jadi sekali bayar aja 60 baht. Murah itu, 60 baht Dari cuma 30.000. pagi sampai malam itu ya? Bukan cuma itu, sampai lulus. Sampai lulus? Sampai keluar dari dorm itu pokoknya. 60, pokoknya cuma 60 iya, baht itu. Enggak percaya kan? Wih. Murah ya? Murah banget itu. Iya. Jadi cuma sekali bayar, udah dikasih kunci sepedanya sama sepedanya. Terus nanti pas mau balikin ya udah, kalau dibalikin terus nanti mau pinjam lagi ya berarti bayar lagi. Berarti selama itu fasilitas dom ya? Fasilitas dom. Ya, bukan fasilitas kampus secara umum. Ya. Mungkin di sini juga ada, tapi mungkin ada juga, tapi masih saya belum menemui itu kayak gitu. Ya. Kalau yang tinggal di Krisana kayak saya juga tidak tinggal di Krisana, nggak dapat fasilitas itu. Jadi misalnya beli sepeda sendiri gitu. Itu cukup nyaman sih kalau dipakai di kampus. Ya. Tidak ngeri juga, tidak takut razia polisi gitu. Lebih nyaman dan lebih sehat untuk guys. Terus jadi, yang terakhir kantin. Kantin gimana? Kantin ya. Kantin di sini termasuknya banyak yang halal. Kalau di kantin besar itu namanya kantin Bamai, itu ada 2 yang selalu buka, sama 1 lagi ada lagi, jadi 3. Tapi yang 1 ini cepat banget habis. Jadi kayak dia paling cuma masak itu dikit. Paling dia bukanya jam 8, tutup sebelum jam 12 itu sudah tutup. Jadi yang selalu buka itu cuma 2. Tapi ada 3 gitu kalau di kantin kampus. Sama tadi yang kayak disebutkan Mas Fatul ini tadi, yang tidak ada logo halalnya tapi jual ayam gitu. Jadi ya abu-abu. Kadang-kadang saya juga makan. Kadang-kadang. Kalau bosen menunya yang halal cuma itu aja kan soalnya. Iya. Gitu. Oke, itu mungkin. Sebagian besar kan sama. Pada intinya ya kalau masalah transportasi tadi, kalau di Kongen itu kan lebih luasnya pakai motor ya. Kalau di Bangkok itu malah jangan pakai motor. Disarankan jangan pakai motor karena memang kalau saya lihat memang mobil di tanah itu lajunya kenceng-kenceng semua loh Mas. Iya, itu makanya. Beda dengan Indonesia lah, agak berbeda. Ya, kadang-kadang juga itu tadi nggak terkontrol juga. Iya, kadang-kadang ngeri sendiri kan. Kadang-kadang ngeri sendiri sih ya. Saya juga pernah ngalamin itu. Kemudian kalau makanan yang di kantin tadi ya pasti ada ya, makanan halal itu pasti ada. Tapi mungkin jumlahnya terbatas. Betul. Dan satu lagi sih. Kalau diamati makanan yang ada logo halalnya itu kebanyakan lebih mahal sedikit dibanding yang tidak ada logo halalnya, ya kan? Itu. Karena memang itu privilege. Bagi yang sudah punya logo halal itu memang privilege dan diperbolehkan seperti itu. Tapi kalau kita berbicara bukan kantin ya, kayak di Sevel atau toko itu banyak juga makanan halal. Jajan ya. Itu juga karena banyak. Makanan halal di Thailand ini termasuk yang jadi concern juga. Iya. Karena banyak juga penduduk Muslim kan nomor 2 terbesar di sini, meskipun proporsinya juga kecil ya, tapi pasti ada. Gitu.